Assalamualaikum, selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya, kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini untuk mempresentasikan tugas akhir semester 1. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Kami dari kelompok 2, dengan saya Kandaya Sabila, kemudian Alia Putri Salsabila, Adli Fariji, Glorian Hilarius Kiantin, Hafid Padli, tentang Python. Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk sebuah aplikasi perintah komputer dan melakukan analisis data. Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi di mana bahasanya mirip dengan bahasa manusia, lebih tepatnya yaitu bahasa Inggris. Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan program perangkat lunak yang berfungsi dalam menulis kode pemrograman atau untuk editor kode program yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Visual Studio Code dapat diunduh oleh pengguna Linux, Mac OS, dan Windows. Selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan program yang kami lakukan. Yang pertama tentunya adalah untuk edukasi, lalu yang kedua untuk memudahkan manajemen dalam proses booking, terutama dalam booking pemesanan meja restoran. Lalu ada deskripsi program, di mana kami melakukan program ini sebagai layanan untuk administrator serta untuk pembeli dalam memanajemen serta memesan atau membooking meja di restoran. Yang mana dalam program kami sebut sebagai restoran ENF Resto. Lalu untuk memahami cara kerjanya, langkah baiknya kita segera masuk ke Visual Studio Code agar memberikan gambaran yang lebih jelas. Baik, di sini adalah tampilan dari Visual Studio Code dan tampilan program yang telah kami buat. Dan di sini akan saya demonstrasikan dengan mengurangi program ini. Di sini dapat dilihat, terdapat tiga pilihan menu. Yang pertama ada administrator, lalu yang kedua pengunjung, dan yang ketiga menu exit. Sebagai contoh, jika kita memilih menu administrator, maka kita diminta untuk memasukkan user serta password yang dikhususkan untuk administrator, dan fungsinya adalah agar tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam mode administrator ini. Setelah berhasil memasuki mode administrator, di sini diberikan beberapa pilihan menu. Yang pertama ada data pemesan, lalu menyelesaikan pesanan meja, lalu yang ketiga tambahkan semua meja. Dengan catatan, mode atau pilihan ketiga ini akan menghapus semua pesanan yang telah dibuat sebelumnya, dan yang keempat adalah menu home. Lalu jika kita kembali ke home dan kita masuk ke dalam mode pengunjung, di sini kita diberikan tiga pilihan. Yang pertama adalah cek meja tersedia, yang kedua untuk memesan meja, dan yang ketiga untuk kembali ke home. Untuk demonstrasi, di sini kita akan coba untuk mengecek meja yang tersedia. Dapat dilihat di sini tidak ada meja yang tersedia. Alasannya karena administrator belum menambahkan meja-meja yang akan disediakan. Jadi jika di sini kita kembali ke dalam mode administrator, di sini kita perlu menambahkan meja dengan menggunakan opsi yang ketiga, yaitu tambah semua meja. Dan di sini meja harus ditambahkan. Jika kita kembali ke mode pengunjung dan kita mengecek meja yang tersedia, di sini dapat dilihat terdapat 10 meja yang disediakan oleh administrator. Dan di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi apakah kita ingin memesan. Jika kita ingin memesan, maka kita tinggal menyebutkan Y, dan kita diminta untuk mengisikan nomor meja. Dengan pilihan meja tersedia, sebagai contoh saya akan mengisikan nomor meja 1, lalu kita diminta mengisikan nama. Dan kita diminta untuk mengisikan jam yang akan kita pesan atau yang akan dipesan oleh pengunjung. Sebagai contoh, di sini misalnya jam 13.00. Dan di sini tertulis terima kasih sudah memesan, maka pesanan berhasil dilakukan. Jika kita mengecek ketersediaan meja atau di pilihan 1, maka meja 1 yang telah dipesan tadi akan hilang karena meja tersebut sudah dipesan. Lalu jika kita melihat dalam mode administrator, di sini administrator melihat data pesan, yaitu di pilihan nomor 1, dan di sini tertulis nama pesan dari meja, nama serta jamnya. Jika ada pengunjung yang ingin memesan kembali, sebagai contoh di sini kita akan lakukan banyak pesanan, yaitu dengan menu 2 pesan meja.
kita akan langsung membersihkan nomor meja. Seperti sebelumnya, karena meja satu sudah dipesan, maka jika kita mengetikkan nomor meja satu, maka meja tidak tersedia. Dan kita harus membersihkan meja yang masih tersedia. Di sini sebagai contoh, saya akan memesan meja 4 dengan nama dan waktu. Lalu sebagai contoh lagi, saya memesan kembali dengan pilihan nomor 2, dan saya memesan meja nomor 9 dengan nama dan jam. Jika kita melihat ke dalam mode administrator dan kita melihat data pemesan, di sini terlihat ada 3 pesanan, yaitu dari meja 1, meja 4, dan meja 9. Lalu bagaimana jika pemesan sudah selesai? Di sini administrator dapat menyelesaikan pesanan meja di menggunakan mode atau pilihan kedua. Sebagai pertanyaan, kita pilih mode 2, dan di sini kita diminta untuk menginputkan meja mana yang akan diselesaikan pesanannya. Sebagai contoh, jika kita menyelesaikan meja pertama atau meja 1, maka meja setelah pesanan berhasil diselesaikan dan meja telah ditambahkan ke daftar meja. Jadi jika kita print kembali data pemesan, maka meja 1 hilang karena meja 1 telah berhasil diselesaikan. Bagaimana untuk melihat keseluruhan data atau di mana data ini disimpan? Data ini disimpan menggunakan extension Python yang bernama SQLite 3. Di sini sebagai untuk memperlihatkannya, saya akan masuk ke dalam SQLite. Di sini kami menggunakan table plus untuk melihat data SQLite tersebut. Di sini kita masuk ke SQLite, kita pilih, kita buat file baru, misalnya dengan nama data meja, dan kita masukkan file meja atau database meja yang tadi telah ter-create atau tercetak. Lalu kita klik connect. Dan di sini kita dapat melihat meja mana saja yang tersedia. Lalu untuk melihat data pengunjung, kita kembali masuk ke table plus dan kita klik baru lagi, misal dengan nama data pengunjung, dan kita masukkan file database pengunjung yang telah ter-create dan kita konekkan. Maka di sini kita dapat melihat data pengunjung yang telah memesan meja. Jika kita masuk ke mode pengunjung dan kita memesan meja, sebagai contoh saya memesan meja nomor 10 dengan waktunya, maka di SQLite ini sebelumnya hanya terdapat 2 nama atau 2 meja yang dipesan. Dan jika kita memesan di sini, dan maka pada database ini data akan bertambah jadi 3 sesuai apa yang dipesan tadi. Begitu pula sebaliknya, jika kita masuk ke mode administrator, dan misalkan di sini saya ingin menghapus meja nomor 9, maka di sini kita hanya perlu menyelesaikan pesanan di meja nomor 9, dan otomatis saat kita refresh ini, meja 9 akan hilang atau berhasil diselesaikan. Begitulah gambaran saat pemrograman kami dijalankan. Maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai program-program yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kode yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada import. Di sini terdapat 3 jenis yang kita import, yaitu import type Piglet, import OS, dan import SQLite 3. Lalu ada connection sama dengan SQLite3.connect list meja DB. Ini untuk membuat database daftar meja. Selanjutnya yaitu ada cursor sama dengan connection.cursor. Lalu ada comment sama dengan create table if not exist meja text. Lalu selanjutnya ada cursor.execute comment. Baik, selanjutnya ada connection sama dengan SQLite.connect pengunjung DB. Ini berfungsi untuk membuat database daftar pengunjung. Diikuti oleh kode cursor sama dengan connection.cursor. Lalu ada juga kode comment sama dengan create table if not exist pengunjung meja teks, koma, nama teks, koma, jam, bentuknya teks juga. Lalu ada kode cursor.execute.
comment. Nah, lalu di sini di line 15 ada definisi untuk melihat daftar meja yang tersedia. Ini digunakan kalau sebagai POP pengunjung. Oke, selanjutnya di dalam definisi ini ada kode connection sama dengan SQLite.connect list meja DB. Ini untuk membuka list mejanya, database list meja. Lalu selanjutnya ada cursor sama dengan connection.cursor. Dilanjutkan oleh cursor.execute select all from meja. Ini berfungsi untuk select data di list meja, di database list meja, di kolom mejanya. Lalu selanjutnya ada result sama dengan cursor.read all. Itu berfungsi untuk read all data. Selanjutnya ada resulted sama dengan item for T in result for item in T. Inti berfungsi untuk merubah tuple menjadi list. Jadi ini untuk mengconvert dari tuple menjadi list. Lalu ada kode selanjutnya yaitu resulted.sort key integer. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengeluarkan listnya. Lalu kode selanjutnya itu kode in resulted. Di dalam loop ini yaitu ada print meja, D. Nah, ini tuh untuk mengeprint isi listnya. Nah, selanjutnya ada definisi add on meja. Definisi ini berfungsi untuk menambahkan semua meja. Lalu ada connection sama dengan SQLite.connect list meja database. Ini untuk membuka list meja DB atau list meja database. Selanjutnya ada cursor sama dengan connection.cursor. Lalu ada kode cursor.execute insert into meja, meja values 1 sampai dengan 10. Jadi nanti saat di print atau saat di running itu tuh akan ada muncul pilihan untuk mejanya. Ada meja 1 sampai dengan meja 10. Baik, selanjutnya ada connection.commit, lalu selanjutnya ada connection sama dengan SQLite.connect pengunjung database. Ini untuk membuka database pengunjung. Selanjutnya ada cursor sama dengan connection.cursor. Lalu dilanjutkan dengan kode cursor.execute delete from pengunjung. Ini tuh untuk menghapus atau mereset semua data pengunjung yang ada. Dilanjutkan oleh connection.commit. Oke, selanjutnya ada definisi add meja. Definisi ini untuk menambahkan meja secara satu persatu. Ini dalam POP admin. Dilanjutkan dengan nomor meja sama dengan input meja. Nah, input ini untuk memasukkan nomor mejanya. Lalu ada connection sama dengan SQLite.connect. Itu untuk open list database list mejanya. Lalu ada cursor sama dengan connection.cursor. Lalu ada cursor.execute insert into meja, meja values-nya diinputkan. Lalu ada connection.commit, lalu ada connection sama dengan SQLite.connect pengunjung database. Ini untuk membuka database pengunjung. Selanjutnya ada cursor sama dengan connection.cursor, lalu dilanjutkan dengan cursor.execute delete from pengunjung where meja. Ini untuk menghapus data pengunjung sesuai dengan nomor mejanya. Lalu ada print, pesanan berhasil diselesaikan, lalu akan di print lagi, meja telah ditambahkan ke daftar meja. Ini untuk mode admin. Lalu saya akan menjelaskan selanjutnya ada dev view pengunjung. Ini untuk melihat daftar pengunjung yang dilakukan oleh admin. Lalu ada connection SQLite3.connect pengunjung DB, ini untuk membuka pengunjung DB. Lanjutkan untuk cursor, ini untuk mengkonekkan cursor. Lalu variabel cursor tadi akan di-execute untuk melakukan perintah yang berbunyi seperti select all from pengunjung. Berarti untuk menselect semua data di dalam DB pengunjung. Hasilnya akan membaca semua datanya. Lalu ada looping di sini untuk nge-print data pengunjung. Lalu dia akan memberikan ke mode admin. Selanjutnya ada definisi banner. Ini untuk menampilkan banner awal yang tadi kita munculkan, itu namanya INF Resto. Dalam banner ini sebelumnya ada penghapusan CMD. Data CMD itu akan dihapus menjadi bersih, lalu akan menjalankan program print sama dengannya sebanyak 47 kali. Lalu ada ifiglet-nya untuk tadi memunculkan INF Resto dengan modifikasi bentuk. Lalu print lagi sama dengan sebanyak 47 kali, lalu kembali ke fungsi home.
Di home ini ada print selamat datang, lalu ada print menu administrator atau sebagai pengunjung atau juga mau exit programnya. Lalu ketika user memasukkan satu, dia akan memanggil fungsi admin. Jika user memilihnya 2, maka dia akan memanggil fungsi menu. Sedangkan jika 3, dia akan exit. Selanjutnya ada definisi untuk fungsi admin. Nah, di sini pengguna akan diminta untuk memasukkan input username dan juga password. Jika username sama dengan password itu nanti inputannya bertuliskan admin, maka dia akan masuk ke mode admin. Sedangkan jika tidak, akan print username or password invalid. Kembali lagi ke menu admin. Setelah itu, ketika sudah masuk ke mode admin, dia akan memberi jarak antara mode admin dan tulisan selanjutnya. Terus habis itu akan di-print Anda memasuki mode administrator. Nah, di mode admin ini ada beberapa menu yang disediakan. Ada menu data pemesanan, selesaikan pesanan meja, tambah semua pesanan, dan juga ada home. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih yang pertama, yang data pemesanan, dia itu akan memberitahu meja, nama, dan jam pengunjung. Nah, di sini setelah itu juga akan kembali ke mode admin lagi untuk memilih pesanan selanjutnya. Nah, terus jika kita memilih yang kedua, dia akan memanggil fungsi untuk menyelesaikan pesanan meja. Jadi di situ tuh kita juga bisa nambahin meja secara manual gitu. Nah, terus kalau misalkan kita pilih yang ketiga, itu tuh untuk nambah semua meja. Jadi secara nggak langsung nanti kalau misalkan kita pilih mode yang ketiga ini, itu akan menghapus pesanan yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kayak seperti mereset. Dan selanjutnya yang keempat itu kembali ke home lagi. Dan jika pesanan ataupun kita memilih pesanan yang tidak ada di menu, itu akan nge-print pilihan salah. Terus lanjut lagi ke menu. Nah, menu ini nanti bakal nge-print lagi selamat datang di INF Resto. Selanjutnya dia juga di menu ini juga ada beberapa pilihan yang dapat dipilih, ada cek meja tersedia, pesanan, dan juga home. Nah, jika kita menginput nomor 1, itu akan memanggil fungsi untuk melihat meja yang tersedia. Jika kita memilih input atau masukkan input yang kedua, itu akan memanggil fungsi untuk pemesanan meja. Dan jika kita memilih atau memasukkan input yang nomor 3, itu akan kembali ke home. Dan jika kita memilih pesanan yang tidak sesuai dengan yang kita sediakan di menu, akan print pilihan tidak tersedia, lalu kembali ke menu lagi. Kemudian, def pesan connection script.connect fungsinya untuk memesan meja, cursor connection.cursor untuk open list meja. Terus, cursor.execute select from meja itu untuk select all data di kolom meja. Kemudian, cek cursor.fetch call untuk membaca semua data. Kemudian, cek item for T in check for item in T untuk mengubah tuple menjadi list. Kemudian print, silakan mengisi data berikut. Kemudian memeja, input nomor meja untuk menginput nomor meja. Kemudian if nomor meja 1, jika if 1 not in check, maka bila meja tidak tersedia. Kemudian print meja tidak tersedia, memohon periksa ketersediaan meja, lalu ke menu. Else, nomor meja bila meja tersedia, kemudian nama, input nama, kemudian jam untuk input jam, lalu total untuk menginput jam, nama, dan meja. Connection script.connect, pengunjung, cursor connection.cursor, cursor.execute, insert into pengunjung value total untuk insert meja, nama, jam, ke data pengunjung. Connection commit. Connection script.connect untuk open list meja. Cursor connection.cursor. Cursor execute delete from meja where nomor meja untuk menghapus nomor meja dari daftar meja yang tersedia. Lalu connection.commit. Lalu print terima kasih sudah memesan. Lalu kembali ke menu. Lalu untuk elif meja sampai dengan 2 hingga seterusnya sampai elif meja sampai dengan 10 memiliki kode pemrograman yang hampir mirip dengan meja sampai dengan 1, sehingga untuk mempersingkat di sini akan dilanjutkan jika program inputan menginput angka yang salah, maka di sini akan memprint meja tidak tersedia, lalu mohon untuk memeriksa ketersediaan meja dan akan dikembalikan ke mode menu. Dan terakhir di sini ada fungsi untuk memanggil banner yang berfungsi untuk memanggil def banner atau untuk kembali ke halaman utama.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.